Selamat datang di Seputar Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita film terbaru yaitu Hostile Takeover yang rilis pada tahun 2025. Film ini menceritakan tentang seorang pembunuh bayaran profesional yang diburu oleh organisasinya sendiri. Entah karena masalah apa, namun yang pasti dia dipaksa bertarung dengan sesama pembunuh bayaran lainnya yang notabene adalah temannya sendiri. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita masuk ke dalam alur ceritanya. Berlatar di Amerika Serikat, seorang pembunuh bayaran profesional bernama Pete bercerita kepada kelompok dukungan atau mungkin support system tentang pekerjaannya yang tidak umum karena nyawa orang lain berada di tangannya. Seperti job terakhir yang diberikan oleh sang bos, yaitu membunuh siapapun yang menjadi biang masalah. Pada saat itu dia terlibat pertarungan sengit melawan dua orang di dalam lift. Mereka menggunakan senjata sedangkan dirinya tidak. Mungkin kalau dia orang yang tidak terlatih, maka akan sulit menghadapinya. Namun karena dia adalah pembunuh bayaran profesional, dua orang itu bukanlah suatu masalah besar. Intinya pekerjaan ini adalah pekerjaan yang sangat berisiko dan dia sangat menikmatinya. Really like my job. It's like this last assignment. In your hand. Seorang pria bernama John adalah bos dari sebuah organisasi pembunuh bayaran yang di dalamnya ada Pete sebagai salah satu anggota. Kali ini John mendapatkan kabar buruk karena kantor mereka diretas oleh kelompok kartel yang dipimpin oleh seorang perempuan bernama Angel. Yang jadi masalah adalah ada yang melihat bahwa orang terakhir yang ada di kantornya adalah Pete. Tentu John menduga bahwa Pete adalah dalangnya yang dipekerjakan oleh Angel, alias pengkhianat, sehingga langsung menyuruh semua pembunuh bayaran buat menangkap dan membawa ke hadapannya. You got a problem. Gotta be the fucking cartel. No way. Pete, no way. I want you to bring him to me. Find Pete. Pete sendiri belum mengetahui bahwa dia sedang menjadi target oleh bosnya yang menyuruh semua pembunuh bayaran buat menangkapnya. Dia malah menghabiskan waktunya dengan berjalan ke sana kemari menikmati hidup sembari memperhatikan orang-orang di sekitar. Seperti seorang preman yang sedang duduk, seorang pedagang UMKM, dan masih banyak lagi. Namun, ada satu orang yang so asik yang tiba-tiba saja memukulnya hingga tak sadarkan diri. Pete terbangun di sebuah gudang dengan dikelilingi banyak sekali tukang pukul berdasi yang dipimpin oleh seorang pembunuh bayaran bernama Ripper. Pete langsung menyambutnya karena mereka memang sama-sama kenal sebab bekerja di organisasi yang sama. Awalnya mereka hanya berbincang-bincang santai meski situasinya sangat tegang. Ripper menyampaikan bahwa mereka sudah lama sekali kenal, bahkan sudah dianggap sebagai keluarga. Namun Pete malah melupakan hari penting baginya, yaitu hari pertandingan dodgeball. Padahal pada saat itu dia sedang bermain bagus-bagusnya layaknya seorang profesional. Di sini Pete baru ingat akan hal tersebut, lalu meminta maaf karena belakangan ini sedang banyak sekali pekerjaan yang kita sama-sama tahu adalah membunuh. Pete berjanji akan hadir di pertandingan selanjutnya yang akan datang. Namun Ripper sudah tidak percaya dan menyuruh semua teman-temannya buat membakar bijinya, dan inilah yang terjadi. Hey, Reaper. Dodgeball. Hey, I'm sorry. Is my fucking friend to be there for me? I care about you. I will make it to one of your games. Come on, Reap. I'm serious. Pete terpaksa melakukan perlawanan karena tidak mungkin membiarkan aset paling berharganya terbakar begitu saja, sehingga pertarungan epik sudah tidak bisa dihindarkan. Meski seorang diri, Pete mampu menghadapi kroco-kroco yang jumlahnya cukup banyak karena dia adalah seorang pembunuh bayaran profesional. Kini hanya tersisa Ripper seorang diri yang mengalami luka cukup parah, yaitu pelipis yang robek. Tapi edannya, dia tidak begitu merasakan rasa sakit dan malah melakukan pertolongan pertama yang sangat mengerikan, yaitu mengeringkan lukanya dengan pisau panas yang dibakar. Setelahnya, Ripper meminta penjelasan kenapa Pete mengkhianati organisasi mereka yang membuat John selaku bos sangat murka. Namun Pete tidak mengerti apa yang dimaksud karena dirinya memang tidak tahu apa-apa. Sampai akhirnya pertarungan antar pembunuh bayaran ini kembali terjadi. You would fuck family up the asshole.
The tiny fucking mouse man. Reaper akhirnya tidak sadarkan diri sebelum berhasil menusuk Pete menggunakan pisau. Sedangkan Pete sendiri masih memiliki hati nurani dengan menghubungi 911 buat meminta pertolongan. Kemudian pergi dari sana. Pete pergi ke sebuah bar menemui mantan pacarnya bernama Mora. Alasan mereka putus karena Pete terlalu menikmati pekerjaannya sebagai pembunuh bayaran sampai tidak pernah pulang seperti Bang Toyib. Bahkan mereka jarang sekali bertemu. Dan pertemuan kali ini Mora sudah mengetahui alasan Pete menemuinya, yaitu untuk bertemu dengan sang bos sekaligus ayah, yaitu John. Rupa-rupanya Mora adalah anak dari John. Tentu Pete adalah lelaki bernyali sangat tinggi karena pernah berpacaran dengan anak dari bos besar pembunuh bayaran. Dan ya, Pete mengakui bahwa dirinya ingin meminta tolong kepada Mora agar bisa menemui ayahnya. Namun, Mora menolak. Bukan karena tidak peduli atau gimana, tapi semua terlambat karena pembunuh bayaran ayahnya telah ada di sana. Dia bernama Murto yang disuruh John buat menangkapnya. Di sini Pete berusaha menjelaskan bahwa dia bukanlah seekor tikus atau pengkhianat. Dia tidak bekerja pada siapapun selain John. Akan tetapi Murto tidak percaya dan satu-satunya cara buat menjelaskan adalah dengan baku hantam. Mora membantu Pete karena sebenarnya di lubuk hatinya yang paling dalam, dia masih mencintainya. Kemampuan bertarung Mora sebenarnya sudah tidak perlu diragukan karena dia adalah anak dari bos pembunuh bayaran yang pasti dilatih dengan sangat keras seperti sekarang ini. Jadi sudah jelas yang bisa berhubungan dengannya adalah lelaki seperti Pete yang tidak mengenal rasa takut bahkan terhadap kematian. Singkatnya, mantan pasangan ini berhasil menghabisi semua lawannya dengan sangat mudah dan Murto sebagai pentolannya dibuat keok dan mendapatkan hadiah tembak di bagian kaki. Shut up, Murto. 7 shots. Pete pergi dari sana menaiki sebuah taksi karena tidak mendapatkan bantuan dari Mora untuk berbicara baik-baik dengan John. Namun, taksi yang dinaiki bukanlah taksi sembarangan, melainkan taksi yang memang sudah disetting buat menangkapnya. Kali ini pembunuh bayaran yang mencoba bernama Mingju. Mingju memiliki pekerjaan lain selain pembunuh bayaran, yaitu desainer terkemuka. Namun, karirnya hancur lantaran Pete yang tidak datang di acara pameran, padahal yang menjadi talentnya adalah dia. Semenjak hari itu, Mingju sangat kesal dengan Pete meski mereka adalah teman. Jadi ketika mendengar dari rekan-rekannya yang lain, dia langsung memburu Pete karena memiliki rasa kesal yang sama. Meski Pete sudah menjelaskan alasannya tidak bisa datang di pameran karena mendapatkan job membunuh targetnya, Mingju tetap tidak peduli dan memberikan gestur buat anak buahnya supaya mereka menjalankan aksinya. Namun Pete menyadari hal tersebut dan langsung melakukan serangan duluan. Pete kembali mampu mengalahkan mereka semua dengan tangan kosong, meski lawannya menggunakan sebuah stand gun. Namun sebenarnya dia tidak ingin melakukan hal ini, tapi terpaksa demi membela diri. Kemudian Pete meninggalkan mereka di jalan, termasuk Mingju yang notabene adalah sahabatnya. Pete mendatangi rumah sahabat baiknya yang sama-sama pembunuh bayaran bernama Cristo, yang langsung disambut dengan sebuah todongan pistol. Pete berusaha menjelaskan bahwa ini semua hanyalah salah paham sembari merebut pistol itu dengan sangat mudah. Hey, buddy. Don't you fucking bullshit, man. Apakah Cristo akan diam saja? Tentu tidak, dia berusaha mencari celah dan ketika Pete lengah, tentu langsung direbut kembali dengan sangat mudah. Kemampuan pembunuh bayaran memang bukanlah kaleng-kaleng. Open my place, the whole fucking city after you, huh? Not fair. What is that? Pete kembali mengangkat tangan, sembari menjelaskan bahwa dirinya tidak berubah sama sekali. Dia bukanlah seekor tikus pengkhianat seperti yang ada di gedung-gedung anggota dewan. Ini hanyalah salah paham dan ingin memperbaiki ini semua. Namun tiba-tiba, Pete menggunakan momen dengan baik buat merebut kembali pistol milik Cristo dengan sangat cepat. I swear, there's no game.
and I'm not a Kemudian, Kristo menjelaskan bahwa banyak pembunuh bayaran yang diperintahkan buat menangkap Pete dengan hadiah cukup besar. Karena John telah mengkhianati organisasi yang disebut mereka juga sebagai keluarga. Apalagi Pete telah bergabung dengan kelompok pendukung dan menceritakan mengenai pekerjaannya. Bisa saja di dalam kelompok barunya itu ada seorang FBI yang menyamar. Namun tiba-tiba, Kristo kembali merebut pistolnya dengan sangat cepat. Tapi kali ini Pete sudah mengantisipasi dengan mengambil amunisi. Sampai akhirnya terjadi pertarungan fisik di antara mereka. Pertarungan keduanya bisa dibilang sama-sama seimbang. Baik itu Pete maupun Kristo memiliki kemampuan bertarung dan daya tahan tubuh yang sangat kuat. Mereka baru berhenti ribut ketika Kristo mendapatkan telepon dari seseorang yang ternyata istrinya. Siapa sangka meski menyandang sebagai pembunuh bayaran profesional, dia masih takut dengan istrinya yang kalau marah suka nampar pakai tutup panci. Sang istri menduga bahwa suaminya sedang berselingkuh karena suaranya terdengar ngos-ngosan. Tapi Kristo menyangkal karena dia habis berolahraga dengan sahabatnya yaitu Pete. Namun dengan konyolnya, Pete malah bercanda hingga hubungan Kristo dan istrinya kembali memburuk. You stop by for a quick workout. the woman this time. Babe, I swear. Hey, honey, he's joking, I swear. Setelah selesai menelpon, Kristo langsung menyerang Pete kembali dengan sangat brutal karena bertingkah konyol di saat hubungan keluarganya sedang buruk. Namun di sini Kristo akhirnya bisa mengungkapkan semua keresahannya dengan saling jual beli pukulan. Ternyata dia sangat kecewa dengan Pete yang terlalu fokus dengan pekerjaannya sebagai pembunuh bayaran sampai lupa bahwa Pete memiliki teman-teman seperti dirinya, Reaper, Mingju, dan yang lainnya. Mereka menganggap bahwa Pete adalah orang yang penting, tapi mengapa dia malah mengabaikannya cuma perkara soal pekerjaan. Di akhir pertemuan, Kristo memberikan saran buat memperbaiki hubungan dengan siapapun, terutama John yang menduganya sebagai pengkhianat. After everything we've been through, I would never turn. we invited you into our home. You never show you matter to us. And I'm not going down for you. I will. Orang pertama yang didatangi oleh Pete adalah sang mantan, yaitu Mora. Belum berbicara banyak, Mora sudah tancap gas lebih dulu dengan mengatakan bahwa kedatangannya kali ini pasti akan membuat susah lagi seperti sebelumnya, yaitu barnya yang hancur karena pertarungan dengan Muruto sebelumnya. Dia tidak ingin hal itu terjadi lagi, dan satu-satunya cara adalah dengan melumpuhkan Pete dengan panah yang sudah diberikan obat bius. That you love. Ketika di alam bawah sadar, Pete teringat dengan kelompok pendukung, dan alasannya bergabung adalah dunia yang hampa meskipun menyukai pekerjaannya sebagai pembunuh bayaran. Siapa sangka bahwa dia juga mengucap alasannya sembari mengigau sehingga Mora mengetahui hal tersebut. Di sini Mora keceplosan bahwa dia juga pernah ikut ke dalam kelompok pendukung karena patah hati soal percintaan, dan Pete kegeeran bahwa Mora masih mencintainya. Tapi tiba-tiba Are you in the program? Oh, I'm detaching with love. datang pembunuh bayaran untuk kesekian kalinya yang dipimpin oleh seorang pria muda bernama Gabriel. Gabriel membawa 4 orang anak buahnya yang sudah jelas atas perintah dari John. Kali ini Pete tidak banyak bicara karena sepertinya tidak akrab dengan Gabriel meski memiliki bos yang sama. Pertarungan diawali dengan Mora yang memberikan serangan panah seperti yang dirasakan Pete sebelumnya. 2 orang sudah tumbang seketika, salah satunya adalah Gabriel. Sedangkan 3 orang lainnya pasti bukanlah suatu hal yang sulit bagi Pete karena Pete bisa mengajar mereka dengan sangat mudah bahkan tanpa perlu mengeluarkan keringat. Kali ini caranya menghabiskan musuh cukup brutal, yaitu dengan menusuk tangan lawannya di meja dan ada yang terkena pada bagian paha. Setelah semua dibantai, mereka kembali berbincang-bincang satu sama lain perihal percintaan. Pete akhirnya bisa mulai terbuka dan menikmati momen tadi meskipun mungkin tidak normal bagi orang konvensional. Dia mengakui bahwa dirinya sampai saat ini masih mencintai Mora dan tidak tahu kapan bisa berhenti. Mendengar hal tersebut, Mora akhirnya bisa jujur bahwa dirinya juga masih mencintainya. Ini adalah momen yang selama ini tidak dirasakan oleh mereka berdua ketika masih pacaran, yaitu menikmati hidup bersama meskipun habis
habis melukai orang. Mora akhirnya mau menjadi penengah buat masalah Pete dan ayahnya, yaitu John. Sedangkan John sendiri sedang sibuk memarahi 3 pembunuh bayaran andalannya, yaitu Murto, Reaper, dan Mingju. Bahkan Murto diberikan pelajaran dengan ditekan bekas luka tembaknya, sedangkan Reaper dikemplang endasnya. Tapi kalau Mingju aman-aman saja karena dia tidak banyak alasan seperti mereka berdua. To silence! 3 to do a job. Hey, you think that's funny? Thank you, sir. Pada akhirnya, Pete bisa berbicara langsung dengan bos yang sangat dihormatinya selama ini, yaitu John. Pete menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah membelot kepada siapapun, apalagi Angel yang sudah jelas-jelas rival mereka. Dia tidak mungkin menempatkan posisi organisasi yang sudah disebut sebagai keluarga ke dalam bahaya, apalagi Mora adalah wanita yang sangat dicintainya. Namun, John tidak membutuhkan yang namanya omon-omon, melainkan bukti konkret yang membuktikan bahwa Pete bukanlah seorang pengkhianat. Dan satu-satunya cara adalah dengan membunuh rival mereka, yaitu Angel. Meski kali ini akan sulit, Pete tetap akan melakukannya, apalagi dibantu oleh Mora yang saat ini hubungan mereka semakin membaik. Segala persiapan langsung dilakukan seperti alat tempur, seperti pistol hingga bom flashbang yang pasti akan sangat berguna. After everything I've done. And I would never betray that trust, sir. Family, I love your daughter. But I swear to you, I am not a rat. It's a thing of beauty. Malam itu juga, mereka beraksi sebagai pembunuh bukan untuk dibayar, melainkan demi membuktikan bahwa Pete bukanlah seorang pengkhianat. Mora beraksi dari kejauhan menggunakan snipernya yang memiliki aim sangat baik, karena ternyata mantan pemain PUBG dengan pangkat terakhir Conqueror. Sedangkan Pete terjun langsung dengan menghajar beberapa kroco sebagai hidangan pembuka, menggunakan sebuah batang kayu. Tak kurang dari 30 detik, dia bisa melumpuhkan 4 lawannya. Namun kroco-kroco lain berdatangan menggunakan beberapa pistol dan senjata berat, sehingga Pete mau tak mau membela diri hingga akhirnya terjadi adu tembak. Sedangkan Mora sendiri terlalu fokus melindungi Pete, sampai tidak menyadari bahwa di belakangnya sudah ada musuh bernama Paquito. Paquito mengenal Mora, anak dari John, dan langsung membawanya bertemu dengan bosnya, yaitu Angel. Dan inilah sosok Angel yang digadang-gadang sangatlah brutal sampai menjadi rival John. Tentu Mora mengenalnya, bukan hanya sekedar tahu nama, melainkan tahu secara personal termasuk bisnis-bisnisnya. Ditambah lagi, ternyata Mora memiliki saudara laki-laki yang telah meninggal, dan yang membunuhnya adalah Angel. Jadi kedatangannya juga untuk balas dendam. Namun tiba-tiba terdengar suara tembakan yang membuat Angel menyadari bahwa Pete juga ada di sana. Paquito langsung diperintahkan buat mengatasinya. You're fucking up my house and I don't like. Mungkin dari semua musuh yang dihadapin Pete selama ini, Paquito adalah orang yang mampu mendesaknya dengan dihajar beberapa kali, bahkan sampai dilempar. Di sisi lain, Mora juga memulai pertarungannya dengan Angel yang tak kalah seru juga, karena ternyata Angel benar-benar sangat jago dalam berkelahi. Pertarungan terjadi di dua kubu, dengan yang mendominasi adalah kubu lawan. Pete terkena banyak sekali serangan di bagian-bagian cukup vital seperti wajah, dada, dan bagian perut. Begitupun juga Mora yang kalah di awal-awal pertarungan. Namun karena mereka adalah tokoh utama di dalam film ini, baik itu Pete maupun Mora berhasil melakukan counter attack atau serangan balasan hingga mampu mendominasi pertarungan. Bahkan Pete mampu menumbangkan Paquito dengan cara menyumpal wajahnya dengan plastik sampai tidak sadarkan diri. Namun, apakah Paquito mati? Tentu tidak, karena dia kembali bangkit lalu menyerang Pete dengan sangat brutal. Begitupun juga dengan Mora yang kembali terdesak oleh Angel karena bagian lehernya ditekan menggunakan sebuah buku. Keduanya sama-sama diambang kematian tanpa ada yang bisa menolong kecuali diri mereka sendiri.
Pete menggunakan semua tenaganya karena melihat Maura yang sudah tidak sanggup melawan, hingga berhasil melepas cengkeraman Paquito lalu meledakkannya dengan sebuah granat. Kemudian dia langsung membantu Maura ketika penglihatannya sudah kunang-kunang dengan mengajar Angel sampai tersungkur. Lalu dilanjutkan oleh Maura sebagai balas dendam dengan memasukkan sebuah obat larang secara paksa dengan memukul lehernya. Seketika itu pula, Angel langsung meninggoy di tempat karena mengalami overdosis. Setelah semua yang terjadi, mereka berfoto bersama bareng Angel yang sudah meninggoy untuk dijadikan barang bukti bahwa Pete tidak pernah bekerja padanya. Dan yang bikin jengkel adalah John sudah mengetahui hal tersebut sedari awal. Ketika mendengar rumor bahwa Pete membelot darinya, John menggunakan kesempatan itu untuk membunuh Angel karena dia tahu Pete tidak akan berkhianat darinya dan akan mencari cara buat membuktikannya. Dan cara terbaik adalah dengan membunuh Angel. Itu adalah tujuan utamanya. Sedangkan tujuan lainnya adalah supaya Pete bisa menghargai waktunya, bukan hanya fokus pada pekerjaan saja, melainkan kepada orang-orang yang peduli dengannya, seperti Reaper, Murto, Christo, Mingju, dan yang lainnya. Dengan ditetapkan sebagai pengkhianat, mereka semua akhirnya bisa berbicara satu sama lain setelah sekian lama. Kalau kalian menonton video ini secara utuh, kalian akan mendengar banyak sekali perbincangan Pete dengan pembunuh bayaran lainnya yang notabene adalah teman. Jadi intinya semua ini demi menyadarkan Pete bahwa hidup bukan hanya soal melakukan pekerjaan yang dicintainya, melainkan kebersamaan dengan orang-orang yang mencintainya juga sangat indah. Dan kini Pete menyadari akan hal tersebut.